Sepertinya Prabowo Subianto itu meyakini bahwa salah satu instrumen untuk membuat Indonesia itu besar, bagaimana tumbuh secara ekonomi dan kompetitif dengan negara-negara lain, maka persoalan yang pertama kali dipersoalkan dan diselesaikan itu adalah persoalan korupsi. Itulah yang saya kira yang melihat dari jauh menangkap bahwa persoalan penindakan hukum korupsi itu Prabowo Subianto tidak main-main. Inilah yang saya sebut soal bahwa pemberantasan korupsi menjadi jantung sekaligus ruh nadi bagaimana Indonesia itu besar dan hebat. Kita semua cukup. Pertanyaan yang cukup berat, Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Karni dan para narasumber yang saya kira cukup luar biasa. Ini adalah salah satu tema yang saya kira paling happening dan paling viral belakangan ini. Soal bagaimana supremasi hukum terkait dengan pemberantasan korupsi di Indonesia. Mohon maaf Bang Karni, saya telat karena tadi saya dari Palmerah jalanan diblokir kanan kiri, di Patal Senayan, di Asia Afrika, kemudian di Pejompongan, di Selipi itu diblokir. Efek dari demonstrasi yang dilakukan sejak siang hingga malam. Saya tinggal di Palmerah. Lewat Palmerah, kebetulan ada acara di situ. Dan ini adalah fenomena yang belakangan ini kita saksikan ketika rakyat sudah marah dengan para elit dan pejabatnya. Rakyat ini memang seringkali punya cara tersendiri untuk menyampaikan protes. Dulu mungkin stabilitas politik itu adalah kunci. Ketika eksekutif dan legislatif bekerja sama, seakan-akan semua persoalan selesai. Tapi saya meyakini bahwa ada yang disebut dengan bahaya dari sebuah stabilitas. Ketika semua tutup mata, ketika semua aspirasi itu dikunci, maka yang justru resisten dan berontak itu adalah rakyat yang langsung ke jantung kekuasaan. Dia demo, protes, dan tanpa ada yang bisa mengendalikan. Itu pertama. Nah yang kedua, terkait dengan tema kita hari ini, ada gium dalam politik yang saya kira cukup jamak berlaku di berbagai belahan dunia termasuk di Indonesia. Setiap suksesi kekuasaan itu mengandaikan dua hal. Ada yang naik dan ada yang tumbang. Ada yang jadi menteri, ada yang jadi wakil menteri, kepala badan, dan seterusnya. Tapi pada setting bersamaan pastinya ada pihak-pihak yang juga tumbang. Saya menduga Bung Noel, wakil menteri Ketenagakerjaan, bagian dari salah satu yang tumbang ketika terjadi suksesi kekuasaan. Tentu dengan kasus yang kemarin sudah disebutkan oleh KPK, yaitu persoalan OTT. Satu hal yang saya kira ingin saya garis bawahi. Ini mungkin pertama kali dalam pemerintahan kali ini bagaimana seorang pejabat publik, dalam hal ini adalah wakil menteri itu berurusan dengan persoalan hukum. Kalau persoalan-persoalan hukum yang selama ini diungkap, ini kan persoalan-persoalan hukum yang terkait dengan pemerintahan-pemerintahan sebelumnya. Kasus lama. Saya menyebutnya ini sebagai sebuah ironi dan sekaligus sebagai sesuatu yang sangat tragis. Argumennya saya kira ada tiga hal. Pertama, saya kira sejak dilantik 20 Oktober 2024 yang lalu, Prabowo Subianto tanpa henti mengingatkan kepada seluruh para pejabat publik, kepada menteri, wakil menteri, kepala badan, dan kepala lembaga, untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang melawan hukum. Itu komitmen politik yang saya kira selalu diamplifikasi oleh Prabowo Subianto. Di event-event penting politik manapun, Prabowo Subianto selalu mengatakan, jangan pernah miring-miring, jangan tidak pernah tegak lurus pada konstitusi dan Pancasila. Apapun agama Anda, apapun mazhab politik Anda, termasuk Partai Gerindra, kader-kader Gerindra, kalau dia bertentangan dengan hukum, akan diadili dan dieksekusi. Prabowo Subianto itu membuktikan omongannya, tentu dengan begitu banyak realitas-realitas politik yang saya kira penindakan kasus korupsi di Indonesia cukup luar biasa. Kejaksaan Agung misalnya kita bisa cek, mulai dari kasus PT Timah, kemudian Pertamina, termasuk juga CSRBI, minyak kita, dan seterusnya, dan seterusnya. Wajar kalau kemudian ada survei yang dilakukan oleh Litbang Kompas pada bulan Juni, itu bertepatan dengan Hari Pancasila, yang mengungkap bahwa tingkat kepuasan publik, approval rating terkait dengan soal pemberantasan korupsi di Indonesia itu Bang Karni, mencapai 76%. Karena memang secara realitas politik terkonfirmasi. Sudah memasuki 9 bulan pemerintahan kali ini, Kabinet Indonesia Bersatu atau Kabinet Merah Putih saya menyebutnya, itu adalah melakukan hal-hal yang sifatnya positif terkait dengan pemberantasan korupsi. Oleh karena itu saya ingin katakan bahwa di pemerintahan kali ini, pejabat publik siapapun dia, jangan pernah merasa sok akrab dan sok asik. Karena Prabowo ini akan menggunakan tangan besinya untuk menindak kepada siapapun yang dia jelas-jelas melanggar hukum dan melakukan tindakan-tindakan korupsi. Oleh karena itu bagi saya variabel penting ini adalah menjadi guidance sebenarnya di masa-masa yang akan datang. Sepertinya soal supremasi hukum dan penegakan korupsi, saya kira ini adalah menjadi andalan utama yang akan diamplifikasi oleh pemerintahan Prabowo Subianto untuk mengantisipasi kebocoran-kebocoran yang ada. Kalau kita tracking satu persatu dari sekian begitu banyak pidato dari Prabowo Subianto, kebocoran, bagaimana anggaran itu dikorupsi, bagaimana anggaran itu disalahgunakan, saya kira ini terjadi sejak 2029. 2014, 2024, dan seterusnya. Sepertinya Prabowo Subianto itu meyakini bahwa salah satu instrumen untuk membuat Indonesia itu besar, bagaimana tumbuh secara ekonomi dan kompetitif dengan negara-negara lain, maka persoalan yang pertama kali dipersoalkan dan diselesaikan itu adalah persoalan korupsi.
itulah yang saya kira yang melihat dari jauh menangkap bahwa persoalan penindakan hukum korupsi itu Prabowo Subianto tidak main-main. Siapapun dia, nggak peduli partainya. Nggak peduli apakah dia partai, apakah dia relawan, orang lama, orang baru, backingnya orang besar, orang kurus, orang sedang, nggak peduli. Karena Prabowo ingin menunjukkan sebagai presiden tanpa kompromi bagi siapapun yang jelas-jelas dia telah merugikan negara. Kalau kasus Bung Noel sebenarnya, kalau dari segi jumlah mungkin ini jumlahnya tidak besar. Tapi bagi pegiat demokrasi dan korupsi ini bukan soal jumlah. Tapi bagaimana seorang pejabat publik ketika dia disumpah ya, disumpah atas nama kitab suci bahkan, dia itu akan mementingkan untuk urusan bangsa dan negara, bukan untuk urusan yang lain. Secara hukum salah, kalau dia melakukan tindakan-tindakan koruptif, dan secara agama apapun, dia juga salah dan nanti di akhirat kemungkinan akan diazab dan ditempatkan di neraka yang paling dasar, yaitu neraka jahanam Bang Karni. Bukan, Jadi tapi bukan aja. itu hukum agama, itu Bang Islah nanti yang akan menjelaskan itu. Ya. Nah, Bukan. Sumpah jabatan itu tidak sekedar itu. Saya tidak akan menerima apapun juga, dalam bentuk apapun juga, untuk jabatan, langsung atau tidak langsung, untuk jabatan saya ini. Dan lanjutannya apa ya? Siap dihukum mati. jadi Dan tidak akan memberi. Jadi kalau ada menteri membayar buzzer, itu pelanggaran juga. Dalam jabatan ini saya tidak akan memberi siapapun juga. Tapi itu sumpah presiden juga. Ternyata ngentit juga ya. Ya, saya ingin melanjutkan. Terima kasih Bang Karnis karena sudah disempurnakan soal sumpah dan jabatan itu. Tidak menerima dan memberi apapun di luar hak dan tanggung jawabnya. Jadi bagi saya hukuman bagi tindakan-tindakan korupsi adalah ya hukum di dunia dan juga hukum di akhirat. Saya kira menjadi penting sebenarnya untuk menjadi pejabat publik. Saya menyebutnya sebagai ada perubahan yang disebut dengan perubahan paradigma, paradigm shift. Mungkin dulu orang menganggap menjadi pejabat publik itu enak. Ada kemewahan, ada akses terhadap sumber daya ekonomi dan kapital. Termasuk juga keistimewaan-keistimewaan lain yang sangat artifisial. Penghormatan, jalan itu nggak pernah macet sepanjang 5 tahun. Kemudian mendapatkan perlakuan-perlakuan lain yang dia dapatkan sebagai pejabat publik. Tapi ingat, kalau kita punya presiden yang cukup strict terkait dengan pemberantasan korupsi, seperti sumpah dan jabatan para pejabat publik, jangan pernah nyerong-nyerong sedikit pun. Jangan pernah melakukan tindakan-tindakan yang jelas-jelas itu melanggar hukum. Saya memaknai ini dalam konteks kasus OTT yang terjadi pada Wakil Menteri Tenaga Kerja yang kemarin. Makanya saya mengatakan bahwa dari segi jumlah nggak banyak. Ada jumlah yang ratusan triliun yang terjadi di depan kita, yang kita doakan bagaimana para penegak hukum di masa-masa yang akan datang juga harus menegakkan ini hingga tuntas. Inilah yang saya sebut soal bahwa pemberantasan korupsi menjadi jantung sekaligus ruh nadi. Bagaimana Indonesia itu besar dan hebat. Kita semua cukup yakin dan bersepakat bahwa kalau korupsi ditekan pada titik nadir, tidak ada lagi tindakan-tindakan koruptif yang dilakukan oleh para pejabat publik, baik itu eksekutif ataupun legislatif. Ada satu keyakinan bahwa recovery ekonomi kita secara perlahan itu akan tumbuh. Dan pada saat yang bersamaan soal kebutuhan anggaran kita, supply-nya itu juga akan tumbuh secara signifikan. Oleh karena itu pesan pentingnya dalam kasus Bang Noel ini atau Bung Noel ini adalah siapapun Anda ke depan di masa-masa yang akan datang, jangan pernah nyerong-nyerong kalau menjadi pejabat publik. Jangan pernah melakukan tindakan-tindakan yang jelas-jelas itu melanggar sumpah dan jabatan seperti tindakan-tindakan korupsi. Kalau kita mau jujur, Noel ini kurang apa? Dia caleg dari partai Gerindra. Dia juga adalah seorang relawan. Tapi kalau dia bersalah, maka dia itu tidak akan diberikan ampunan apapun. Dan yang kedua, kalau kita melihat akselerasi secara bersama-sama, ya Bung Noel per hari ini terkesan memang tidak ada pembelanya kecuali Bang Andi. Di luar itu kan tidak ada. Agak berbeda dengan kasus-kasus seperti yang terjadi pada Hasto dan Tom Lembong. Itu pembelanya banyak sekali, hadir ke persidangan, memberikan pembelaan yang cukup luar biasa. Artinya apa? Tentu kita tidak ingin bahwa persoalan-persoalan apapun di negara kita, kalau salah katakan salah, kalau benar katakan benar. Dan itu yang sebenarnya kita inginkan dalam kasus-kasus korupsi yang ada di Indonesia. Yang ketiga, yang paling penting, saya selalu ingin menyatakan bahwa mari kita doakan supaya para penegak hukum kita itu gaspol. Entah itu KPK, entah itu kejaksaan ataupun kepolisian. Saya kira sudah banyak kasus-kasus korupsi yang saat ini sudah mulai diinvestigasi secara serius. Soal kuota haji. Saya orang Madura kebetulan, saya nggak tahu apakah harus nunggu 50 tahun gara-gara korupsi soal kuota haji. Kan ada penyebutan, ada kurang lebih sekitar 90.000 orang harus antri puluhan tahun gara-gara jual beli soal kuota haji. Sekarang sedang dilakukan investigasi secara serius, penyidikan secara serius oleh KPK. Kita berharap bagaimana endingnya. Karena saya kira sudah banyak orang yang sudah dicegah ke luar negeri dan orang meyakini bahwa persoalan haji ini adalah sesuatu yang harus dituntaskan. Tidak selesai di urusan KPK, bergeser lagi itu di di seberangnya GBK kantornya.
di kementerian soal korupsi laptop. Itu angkanya cukup fantastis dan tidak main-main. Coba bisa dibayangkan, kalau angka-angka yang sangat fantastis ini, duitnya diambil alih oleh negara, untuk program makan bergizi gratis kan oke. Kalau untuk kesejahteraan dosen macam kita kan oke. Kalau untuk kesejahteraan guru yang dianggap sebagai beban negara kan oke. Inilah yang saya kira bahwa persoalan korupsi saya kira jangan hanya berhenti di persoalan wakil menteri ketenagakerjaan. Ada persoalan-persoalan besar, jumlahnya fantastis, ratusan miliar dan bahkan triliunan yang saya kira perlu diusut. Sebagai bentuk bagaimana persoalan korupsi itu ya bukan hanya tampak di permukaan, tapi juga menyelam di kedalaman di mana ada aktor-aktor kakap yang selama ini tidak pernah tersentuh oleh faktor hukum. Dan itu yang kita tunggu hingga indeks persepsi korupsi kita yang saat ini positif. Hasil survei menunjukkan betapa pemberantasan korupsi memasuki 9 bulan pemberantasan itu saya kira mendapatkan resultante yang cukup positif. Kuncinya adalah persoalan-persoalan korupsi besar di negara ini jangan pernah ada ampun. Seperti yang disampaikan oleh Pak Presiden. Nggak peduli dia. Apapun agamanya, apapun sukunya, apapun partainya. Kalau salah, dia harus ditendak dan harus dieksekusi secara signifikan. Itu yang pertama terkait dengan persoalan Bung. Yang kedua terkait dengan kasus Bang Silvester. Terus terang kita semua nggak tahu Bang Silvester ini ada persoalan hukum yang menggantung. Apapunlah judulnya. Saya kan tidak terlampau mendalami persoalan-persoalan hukum. Ini tentu terjadi karena terjadi huru-hara antara Bang Roy dengan Bang Silvester dan Bang Andi ini. Kalau tidak ada tuding-metuding soal statusnya akan dinaikkan apa segala macam, orang tidak akan tahu, Bang. Ini tentu tidak terlepas karena perang saudara antar mantan pendukung Pak Jokowi ini. Bang Roy ini apapun judulnya pernah menjadi bagian dari Pak Jokowi. Bahkan yang nyetir pertama kali mobil SMK ke Jakarta ya Bang. Per hari ini menjadi rival yang paling utama. Tiada hari Bang Roy itu tanpa Jokowi. Nyanyiannya paling indah. Dan menjadi aktor utama di televisi-televisi dan podcast-podcast dan diskusi. Oleh karena itu bagi saya persoalan ini adalah, kalau saya selalu mengatakan biarkanlah hukum berjalan sesuai dengan tempatnya. Biarkanlah hukum itu sesuai dengan habitusnya. Yaitu mencari keadilan, katakan yang salah dan kemudian katakan yang benar. Oleh karena itu saat ini kan sedang berjuang. Silvester itu katanya sedang PK dan seterusnya. Ditolak dan seterusnya. Dan pasti akan ada upaya-upaya hukum lain tentu untuk mencari itu semua. Yang jelas persepsi terkait dengan pemberantasan korupsi, penegakan hukum di Indonesia itu per hari ini sudah mendapatkan respon positif. Pemerintah itu jempolnya dapat 10 Bang. Karena saking hebatnya soal pemberantasan korupsi dan penegakan hukum. Saya kira ini tren yang harus dipertahankan. Ini tren yang harus dilanjutkan sehingga persoalan-persoalan apapun di negara kita, mulai dari persoalan korupsi, kasus-kasus hukum apapun seperti pencemaran nama baik, sepanjang itu belum selesai, saya kira memang harus mulai dituntaskan di negara kita. Dan yang terakhir, terlepas dari persoalan hukum yang terjadi pada Bang Silvester, yang ingin saya katakan soal bahaya menuduh politik identitas. 2017, 2019 kita menjadi saksi sejarah di mana negara kita ini hampir terbelah gara-gara tuduhan cebong dan kampret Bang Karni. Gara-gara tuduhan Wahabi, Taliban, dan potensial akan memecah urusan-urusan kebangsaan. Bahkan urusan-urusan untuk masuk pejabat-pejabat publik, itu tesnya itu adalah apakah Anda Wahabi ataupun tidak. Apakah Anda jenggotan atau tidak. Apakah Anda cingkrang ataupun tidak. Nasib kita ini punya celana cingkrang terus Bang. Dituduh Wahabi, padahal NU, di pesantren 15 tahun, dituduh Wahabi. Gara-gara stigma terkait dengan politik identitas yang dalam banyak hal harus kita akui. Kita itu pernah suatu waktu agak sedikit fobia dengan munculnya kelompok-kelompok Islam politik di negara kita. 2017 dan 2019. Jadi orang kalau rajin ke masjid, kalau rajin ke musola, rajin ngaji, dituduh Wahabi, dituduh Taliban. Awas dia akan mendirikan negara Islam di negara kita. Itu kan pernah terjadi dalam sebuah peristiwa-peristiwa politik yang kemudian diamplifikasi dan terbukti telah membuat bagaimana bangsa ini hampir terbelah karena tuduhan-tuduhan itu. Dan dilalahnya yang kita tahu antara cebong dan kampret itu saat ini sedang berenam di kolam yang sama. Gara-gara politik identitas itu. Oleh karena itu yang ingin saya katakan, tentu di akhir statement saya ini, jadi Bang Roy, Bang Silvester, Bang Andi, terlepas apapun perseteruan politiknya, mari sudahi persoalan-persoalan ini. Duduk bersama, ngobrol bersama. Ada persoalan yang saya kira jauh lebih penting ketimbang urusan ijazah di negara kita itu. Apa persoalan terpenting kita? Ayo pikirkan bagaimana orang yang tidak kerja itu bisa kerja. Ayo pikirkan bersama bagaimana orang yang selama ini gajinya tidak naik bisa menjadi naik. Bagaimana pengangguran dan kemiskinan itu bisa dikurangi dan seterusnya dan seterusnya. Saya kira ini adalah persoalan-persoalan yang penting di negara kita, butuh advokasi dan keseriusan yang bersama, sehingga seluruh anak bangsa yang saat ini berseteru saling bekerja sama, kemudian yang paling penting yang kita inginkan adalah bangsa yang baldatun thayyibatun warabun wafur. Pemilu masih panjang Bang, tahan dulu energinya, staminanya tahan, dan saya kira inilah yang kemudian disebut oleh publik. Jangan sampai buang-buang energi untuk sesuatu yang sebenarnya tidak terlampau penting untuk urusan dan bangsa dan negara. Ada yang lebih prinsipil,
kemiskinan, keterbelakangan, dan kesejahteraan. Saya kira itu adalah agenda utama yang mesti harus kita hadapi di masa-masa yang akan datang. Yang benar dari Allah, yang salah dari syaitan, saya tidak berbuat apa-apa. Terima kasih Bang Karni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.